Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kalau kemarin sudah Mercy E300 AMG, sekarang kelanjutannya yang terbaru adalah di belakang saya. Ada unit Toyota Harrier yang kita akan ulas walk around juga. Kelebihannya apa, keunggulannya apa, seberapa mulus mobil ini, yang pasti kita akan lihat semua di video ini. Di interiornya fitur-fitur apa aja. Jadi seandainya Anda berminat beli, Anda sudah mengetahui dahulu melalui video ini semua kondisi yang ada unit ini. Berarti masih utang dua lagi. Setelah Harrier ada Pozio dan Rubicon. Yuk nantikan saja. Yang bagi yang baru pertama kali subscribe, baru pertama kali nonton, jangan lupa subscribe, kemudian dan klik loncengnya, agar notif itu ada unit baru di melalui Mr. Perez ini channel, baik itu unit baru maupun second, Anda bisa langsung dapat update. Oke, kita lanjut saja pembahasan di Toyota Harrier. Lanjut lagi bosku, kemarin sudah Mercy yang E300 AMG, sekarang ini dia ada unit Toyota Harrier SUV mewahnya Toyota. Lah, ini 2014 Toyota Harriernya. Kita lihat sama-sama seberapa mulus dan spesialnya mobil ini. Dimana untuk info ya, sementara saat video ini dibuat, Anda bisa mendapatkan unit spesial ini dengan harga hampir sama dengan second-secondnya Fortuner, Pajero kayak gitu ya. Tapi ini 2014. Lampunya juga keren banget, cuman yang lampu jauhnya itu ya, lampu jauhnya masih menggunakan bohlam. Nanti kita lihat kendaraannya, lampunya bagaimana. Dan inilah bagian dari depannya. Kita sama-sama dulu dari kap mesin. Kita akan lihat sama-sama. Ini bagian kap mesinnya. Bisa dibilang lumayan, cukup terawat sekali mobil ini. Ya. Oke, dari depan sudah, kita akan turun ke bagian bumpernya. Mantap kan, 2014 tapi dalam kondisi yang seperti ini. Ya, bagaimana menurut kalian? Dia udah 360 loh, nih kameranya depan ada. Atau kamera depan aja. Nah, kita akan lihat sensor parkirnya itu ada 4 titik. Sudah 4 titik. Oke. Kita akan lihat kondisi mesinnya, kemudian kendaraan lampu-lampu bagaimana. Kemudian dari kaki-kaki juga kelihatan masih ori ya. Juga dari bannya. Bentar, kita akan lanjut aja di sini dulu. Batikannya ini masih tebel. Velgnya juga masih dalam kondisi yang bagus banget. Ini profil bannya dia menggunakan Achilles dengan profil ban depannya 235/55 ring 18. Oke, kondisi bagus banget dan memang sudah 360 itu, lihat. Ada kamera di bagian spion. Oke, kita akan lanjut ke bagian depan dulu dan juga bagian kap mesinnya dan logo Harriernya. Bagian grill depan ini masih bagus banget loh. Oke, yuk lanjut ke penerangan lampunya. Kita akan lanjut ke penerangan lampunya seperti apa. Oke, inilah penerangan lampunya. Tadi gue lihat sama-sama ya. Untuk penyalaannya semua sudah menggunakan LED kecuali yang dari high beamnya, dan lampu sen masih menggunakan bohlam, tapi fog lampnya dia udah menggunakan LED. Lanjut ke bagian engine-nya. Nah, engine-nya udah menggunakan hidrolis, nice. Kemudian udah ada peredam mesinnya, dan mesinnya yang digunakan ini untuk penggerak depan, dia menggunakan mesin 2000 cc 150 horsepower. Torsinya itu hampir 200 ya, 193 Nm. Ya cukup lumayan sih dengan untuk kelas SUV. Harusnya dia memang generasi selanjutnya sih memang lebih baik.
Cuman untuk mesin ini cukup oke lah, dia udah menggunakan mesin teknologi Valvematic sama yang kayak digunakan di Foxy. Oke, inilah dari Toyota Harrier-nya. Nice. Kita akan lihat lanjut ke bagian samping-sampingnya dulu. Dari ban sudah, kemudian bagian dari spionnya pun kita bisa lihat masih mulus loh. Nggak ada kelihatan tanda-tanda dia habis ketabrak atau masih mulus semua. Oke, dari samping-sampingnya juga kita lihat sama-sama mulus. Udah ada door guard-nya di sini. Tapi door guard-nya pakai CX3. Oke. Ya, sudah ada talang air, kaca filmnya juga cukup gelap. Kemudian dari profil ban belakangnya berbeda ya, ban yang digunakan tadi sama yang di ban belakang ini sedikit berbeda. Kemudian profil ban belakangnya juga 2355 per 55 ring 18. Kita lihat pendarahan lampu di bagian belakang, sekalian di bonetnya dia udah menggunakan rear spoiler yang cukup gede di sini dengan shark fin antena. Kemudian inilah pendarahan lampu dari Harrier-nya. Nice. Dia udah menggunakan LED seperti ini ya, keren ya. Kita akan coba nyalakan lampu sennya terlebih dahulu. Ini dia pendarahan lampunya, dan bagian belakang kita lihat sama-sama ya. Bodinya pun juga masih mulus loh. Nice. Sensor parkir ada 4 titik di sini. Oke, bagian belakang sudah. Kita akan lihat juga bagasinya seperti apa. Dan sekedar info, ini unit juga build up Jepang. Dan ini bagian ruang bagasinya cukup luas sekali, cukup lega. Dan di sini ada tambahan wow. Nanti kita coba ya kualitas suaranya kayak apa. Dan ini contoh setelah direbahkan, space-nya jadi luas. Pembagian 60-40, jadi seatnya bisa direbahkan kanan kiri. Jadi ini yang bisa untuk dua orang, yang itu 1 orang. Dan ini bagian bagasinya. Kita lanjut ke bagian ruang tengahnya, atau ruang posisi duduk di belakang seperti apa. Kita lanjut ke bagian belakang, tapi supaya lebih terang kita akan coba buka di bagian sunroof moonroofnya terlebih dahulu. Oke, supaya clean cahayanya kita buka dulu. Dan pembukaan secara elektriknya pun masih normal dan terbuka sampai belakang. Wow, nice. Kita coba buka lagi. Dan pembukaannya pun masih normal ya. Nice. Cool. Mantap. Coba kita tarik lagi. Udah mentok segini untuk sunroofnya. Oke, kita akan pindah ke belakang terlebih dahulu. Oke, lanjut ke bagian belakang dulu supaya lebih enak ya. Wuts, sebelum kelewatan, ini bagiannya, wow, soft touch semua, material kulit, stitchingnya keren dengan panel wood panel ya. Ini udah auto juga, handle chrome-nya, penguncian, door pocket, dan audionya JBL, dan ini build up Jepang. Kita lihat sama-sama dari build quality dari jok kulitnya sendiri juga masih oke banget. Coba sampai sandarannya pun nice, very nice. Wow, oke, kita langsung masuk saja ke bagian belakang. Ini untuk pelipatannya ya, untuk sandarannya. Wow, oke, saya rebahkan dulu sedikit. Duduk yang paling nyaman. Inilah di ruang kabin belakang dari Harrier. Ada moonroof seperti ini. Lampu-lampu masih menggunakan bolam. Kemudian di AC-nya ini pun kisi-kisi juga masih apa ya, nggak ada pengaturan semburannya, jadi ngikut depan kayak yang Mercy kemarin juga. Wow, nice, empuk banget, enak. Kemudian yang ini, ini bagian di
joknya belakang ini ada untuk armrest dan juga cup holdernya. Cara jadi tombolnya ada di sini. Oke, inilah yang bagian belakang ya. Kondisinya masih bagus banget, bisa dilihat ya. Ini bagian area joknya semua masih oke. Kemudian mirrornya udah auto dimming ya. Ini kualitas audionya masih saya kecilin, belum saya kencengin, karena nanti baru yang di depan kita akan mendengarkan kualitas audionya secara langsung. Oke, udah gak sabar kita coba langsung ke bagian depannya. Yang pasti ini saya posisi duduknya tadi ini posisi duduk saya udah cukup sih untuk ruang untuk legroomnya. Nice. Oke, kita akan pindah ke bagian depan. Dia udah smart key, smart entry ya, tinggal dielus aja kayak Sienta. Dan kuncinya sendiri itu juga kayak Sienta loh. Nih coba kita lihat kuncinya. Tada, kuncinya kayak Sienta. Oke, lanjut ke bagian samping-samping, juga bagian kulit mulus banget, masih empuk, soft touch semua bahannya. Dan ini bagian dibalut dengan boot panel seperti ini. Dia udah auto retract juga ya. Untuk pengaturan seatnya ada di sini, kayak hampir kayak Mercy. Oke, kita akan lanjut ke bagian dalamnya. Nah, ini pengaturan elektriknya, ada lumbar juga ya di bagian seatnya, ada Harrier plate atau seal plate-nya. Kita masuk dulu. Wah, nice. Terus lampu ini bisa ada auto juga ya. Ini coba lihat bahasa Jepang. Oh my god, ini harus saya pakai aplikasi Google Translate untuk bisa mengartikan semuanya. Cruise controlnya juga masih sama ya modelnya. Dan kemudian ini juga ada untuk radar. Ini ada lane departure juga. Untuk 2014 Harrier udah ada lane departure-nya, LDA on ya. Ini untuk sensor, jadi ada sensornya. Sementara saya kecilkan dulu. Nah, kita bahas dulu one by one. Untuk sudah wiper sudah auto, lampu juga otomatis sudah auto tentunya ya. Ini untuk panel-panel untuk pengaturan di MID nanti. Jadi MID-nya ini kayak punyanya, sekilas kayak punya Alphard, tapi dia ada kompasnya juga. Ini coba bentar. Ini hampir kayak Alphard, cuman dia bahasa Jepang sih. Nah, ini untuk info berkendara kita ya. Info berkendara kita, kilometer per liternya berapa, average-nya, nah, kilometernya masih 56 ribuan. Oke. Kemudian ini untuk kompas, nggak bisa dipencet-pencet lagi. Ini untuk pengaturan audio juga bisa melalui dari sini. Kemudian ini untuk lane departure-nya yang tadi di sini. Oh, cruise control juga ini tombol. Radarnya, jadi ini berfungsi untuk radar juga, jadi bisa auto stop kayaknya ini kalau udah ada radar kayak gini ya. Oke. Nice. Kita lanjut lagi. Balik lagi. Oke. Untuk settingnya ini untuk otomatis parking assist-nya ya. Kita on kan saja. Oh, ini dia on harusnya. Kita testing lagi di sini tadi. Nah, bisa kan? Oke. Untuk power backdoor-nya bisa kita atur dari sini. Kemudian ini, aduh, ini lane departure assist kayaknya nih. Cuman saya nggak tahu eco. Kemudian ini auto start stopnya kita bisa atur atau normal. Kemudian ACS pre-collision sensor. Nah, ini ada memang pre-collision sensornya memang sip. Cuman ini yang bener-bener saya nggak ngerti bahasa Jepang ya. Oke, itu tadi. Sip. Oke, kita akan lanjut ke bagian panel yang di depan ini. Tadi ini udah saya jelaskan, ini udah auto dimming ya.
Kemudian ini untuk panel-panel yang di sini udah soft opening juga di sini. Ini bukan laci sih, ini bukan laci, jadi cuma cekungan gini doang. Tampilan audionya itu mirip-mirip dengan Alphard punya dan Velfire. Kemudian udah dual sound dan ini udah soft touch. Ini kita bisa naikkan dengan gesture tangan kayak gini. Nah, ini udah power mode-nya di sini. Ini untuk cooling seat. Nice. Keren. Ini udah untuk auto start stopnya. Ini untuk kiri juga bisa cooling seat. Kemudian di sini ini untuk cup holdernya. Kemudian di sini juga bisa untuk wireless charging. Kita akan coba untuk fitur wireless chargingnya seperti apa. Bisa masih berguna nggak ya? Oke, langsung saja kita testing untuk wireless chargingnya. Lagi-lagi untuk Toyota ini kekurangannya space untuk handphonenya ya, kayak lebih ke iPhone. Kita nyalakan terlebih dahulu dan testing wireless chargingnya. Untuk wireless charging Toyota itu posisi, kalau handphone saya posisinya pantat handphone agak yang di belakang ya. Nah, itu berfungsi dengan sempurna. Oke, inilah untuk wireless charging di Toyota Harrier-nya. Nice. Ini kemudian di bagian konsol tengah, konsol box-nya juga ya. Ini ada space penyimpanan juga di bagian tengahnya. Itu dia, space penyimpanan masih cukup luas. Kemudian ini untuk port-portnya, ini port USB dan ada power outlet-nya. Yuk kita lanjut. Oke, lanjut lagi ya. Waktunya mendengarkan kualitas audio, dan ini udah ada nano i-nya. Dan untuk pengaturan tilt teleskopik dia udah menggunakan tuas di sini. Nah, oke, Bluetooth teleponi. Mantap banget, Anda bisa mendapatkan mobil ini dengan kualitas yang seperti ini, estimasi dengan budget yang hampir 500, di bawah 500 lah. Untuk info bisa cek di link di atas atau kontak nomor yang ada di atas. Yuk langsung saja kita tes kualitas suaranya. Bagaimana menurut kalian dari kualitas audionya? Ini JBL, mantep banget sih. Kalau saya bilang mantep punya. Jadi ini udah untuk view, map viewnya. Kemudian ntar saya coba dulu yang view ini dulu. 360-nya. Jadi tombolnya ada di sini ya. Ada di sini. Yuk lanjut dengerin dulu kualitas audionya. Oke, itu tadi untuk kualitas suaranya dan semua terkait Toyota Harrier. Bagaimana menurut kalian? Silahkan bosku, kalau yang minat segera, mumpung masih ada unitnya, bisa didapatkan di SAC. Info bisa kontak nih, aktif nih.
Ini untuk lane departure-nya ya. Jadi Anda untuk safety yang ada itu di mobil apapun yang memiliki safety fiturnya yang lengkap, saran saya harus aktif. Oke. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akan mengulas selanjutnya adalah yang di depan itu. Ceceng. Oke. Sampai jumpa and bye bye.